Al-Mukarram wal-Muhtaram, sama-sama kita hormati, cintai guru kita, orang tua kita, ayahanda Bapak Kiai Haji Asep Saifuddin, mata Allah dituli hayati, segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Bahri dan segenap panitia Amaliyah Ramadan, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu sekalian, teriring doa senantiasa kita semua selalu dalam naungan rahmat berkah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini Allah takdirkan kita ringan langkah kaki kita sepertiga malam Ramadan Karim. Alhamdulillah kita bisa i'tikaf di Masjid Nurul Bahri ini, seraya nanti kita akan qiyamul lail. Kita tidak tahu apakah ini Ramadan akhir untuk kita. Semoga amaliyah Ramadan kita 1447 Hijriah, puasa kita, tarawih kita, tadarus Al-Quran kita, infak, sedekah, zakat, dan qiyamul lail kita, serta amaliyah Ramadan yang kita laksanakan, jalankan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi amaliyah Ramadan yang kita semua mendapatkan rahmat berkah ridhonya. Bismillah, kita pun ingin Allah berikan nikmatnya tercicipi Lailatul Qadar. Insya Allah biiznillah wa ridallah, innaka ala kulli syai'in qadir. Amin ya rabbal alamin. Malam ini tema kajian kita jelang qiyamul lail, yakni kita akan menyampaikan terapi dengan Al-Quran. Terapi dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah firman-Nya terdapat di dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat yang ke-82. Surah Al-Isra surat yang ke-17 ayat yang ke-82, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un bahwasanya Allah turunkan kitab suci Al-Quran ini sebagai syifa,
penyembuh baik lahir maupun batin, juga sebagai rahmat untuk siapa? Lil mu'minin, orang-orang yang beriman. Alhamdulillah ya, di Masjid Nurul Bahri ini saat saya masuk Al-Quran, banyak yang sedang asyik bertadarus Al-Quran. Syifa, obat untuk orang yang beriman. Dan Allah lanjutkan firman-Nya tersebut, wala yazidul-zalimina illa khasara. Wala yazidul-zalimina illa khasara. Dan tiada berguna bagi yang zalim, melainkan hanya kerugian. Karenanya harus dilandasi dengan iman. Dan Al-Quranul Karim sama-sama akrab di telinga kita dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Qur'an. Khususnya firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil kalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kembali, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas, petunjuk untuk manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai pembeda, memberi petunjuk sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Tema kita terapi dengan Al-Quran. Saya akan membaginya, terapi dengan Al-Quran ini menjadi 3 bahagian. Ya Bu ya Pak ya, menjadi 3 bahagian. 3-3-nya insya Allah bisa menterapi untuk apa? Ketenangan jiwa, kedamaian di hati, bahkan sehat lahir batin. Yang pertama dengan tilawah atau qiraatul Quran. Padahal belum paham artinya, padahal belum tahu maknanya, padahal boleh jadi belum sempurna dalam membacanya. Dari sisi kaidah ilmu tajwid, tetap dia jadi sifat, tetap dia jadi obat, tetap dia jadi rahmat. Dan yang kedua, saat Al-Quran
setelah gemar senang mengakrabkan diri dengan Al-Quran, baik membacanya maupun mendengarkannya. Mulai yang kedua, memahami, mempelajari, mengetahui isi kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Wah, sudah meningkat lagi itu. Ya. Kalau yang pertama kita baca sudah turun rahmat. Tadi itu syifa dan rahmat. Rahmat itu bisa menjelma kedamaian di hati. Rahmat itu bisa menjelma keberkahan hidup. Rahmat itu bisa menjelma tambah rasa syukur. Rahmat itu bisa menjelma semakin memahami akan hakikat hidup ini. Rahmat itu akan menjelma merasakan indahnya, nikmatnya, kelezatan berzikir kepadanya, berbuat baik. Rahmat itu bisa menjelma menjadi nuansa bingkai kesabaran. Rahmat itu bisa menjelma ridho akan segala ketentuan Allah sehingga memiliki imunitas yang kuat pada tubuh ini. Karenanya kita tahu ada ruqyah ya Bu ya. Ada orang goncang jiwanya, ada energi-energi yang negatif di tubuhnya, di ruqyah. Yang di ruqyah itu dia didengarkan Al-Quran, dia tidak membaca, diperdengarkan Al-Quran. Dan yang sedang di ruqyah itu bahasa Indonesianya jampe. Cuma yang maksud jampe di sini dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Yang di ruqyah nggak paham, orang lagi goncang jiwanya, lagi nggak nyaman. Ada energi negatif masuk dalam tubuhnya, bereaksi dia, kemudian sembuh. Kalau yang sedang mengalami ketidaknyamanan di ruqyah dan dia tidak paham dibacakan ayat-ayat Al-Quran, yang meruqyahnya penuh dengan keimanan, yang meruqyahnya, yang membacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim penuh dengan ketulusan, mengharap ridhonya, menjadi obat. Apalagi kita yang dalam keadaan baik-baik saja, dibacakan Al-Quran nikmat. Ibu ya, dalam Al-Quranul Karim ya, contoh nggak usah membaca saat kita mendengar adem, kalau pakai keimanan ya. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Tuh. Apabila dibacakan Al-Quran, kita dengerin, kita simak. Niscaya akan turun rahmat padamu, rahmat luas. Ini kita bisa asyik menarik, mengeluarkan, menghembuskan nafas. Kita masih bisa berpuasa, kita masih bisa minum, bisa makan. Ya Allah, bisa ruku, bisa sujud, bisa bersilaturahim, bisa berjamaah, bisa qiyamul lail. Rahmat. Nah, ya, saya ingin yang pertama dulu kita gemari, senangi baik membaca maupun mendengarkan Al-Quran. Rasulullah itu ya, wahyu diturunkan kepada Al-Mustafa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sering Rasul mohon kepada sahabatnya Abdullah bin Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Rasul, ya Abdullah bin Ibnu Mas'ud, tolong bacakan Al-Quran untukku. Sampai Abdullah bin Ibnu Mas'ud itu, ya Rasul, Al-Quran kalam Allah,
diwahyukan kepadamu ya Rasul tercinta terkasih. Bagaimana mungkin aku membacanya sedangkan Al-Quran wahyu firman Allah kepadamu diturunkan merendah. Abdullah bin Mas'ud tetap diberikan karunia. Abdullah bin Mas'ud suaranya indah, baca. Saya lagi membaca, menetes air mata Rasulullah SAW, senang dengan Quran. Dan yang luar biasa lagi dahsyatnya, kita tahu sejarahnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, luar biasa. Justru Allah berikan hidayah masuk saat mendengarkan bacaan Al-Quran. Awalnya marah besar. Umar bin Khattab kala itu mendengar adiknya memeluk agama Islam dan sudah bisa membaca Al-Quran. Adiknya bernama Fatimah. Marah, ingin rasanya untuk memberikan pelajaran kepada adiknya untuk stop, jangan lagi mengikuti ajaran Muhammad SAW kala itu. Bergegas menuju kediaman adiknya. Saat sudah dekat pintu kediaman, pengen didobrak saja rasanya. Kala itu adiknya sedang membaca surat Toha, surat yang ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna ilaika al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Udah dekat sahabat Umar, ini bukan kata-kata Muhammad, ini bukan syair. Betul, ini kalau mau langsung kala itu berubah Sayyidina Umar itu Khattab yang luar biasa. Kita ketahui sejarahnya, keberaniannya, kedahsyatannya, keganasannya, berubah dengan ayat Quran. Langsung kala itu berubah, menjumpai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta dipandu, dijabat. Akhirnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuh. Ya. Nah, saya ringkas saja dulu. Nanti dalam membaca Al-Quran itu ada yang disebut dengan tilawahnya murattal. Murattal itu tempo bacanya agak cepat. Ada lagi yang disebut mujawwad, sedang. Ada yang temponya tempo tartil. Ketiga-tiganya tartil lambat. Ya, tiga-tiganya diperkenankan asal sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Contoh yang cepat. Misalnya kalau kita buka media sosial, ya Syekh Mahmud Khalil Husairi, contohnya begini yang cepat. Bismillahirrahmanirrahim. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما
فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Agak cepat ya. Ada yang sedang. Nah, ini umumnya kita kalau ngimami pakai yang sedang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya Bu ya. Ada tempo bacaan lambat itu yang dibacakan oleh kori-kori seperti Ustadz Haji Muhammad Zetan, ya, kori-kori yang tampil saat acara-acara. Silakan kepada yang terhormat untuk kori kita membacakan kitab suci Al-Qur'anul Karim. Itu lambat, modelnya seperti ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau terawih pakai yang lambat, qiyamul lail pakai yang lambat, jam berapa selesai? Makanya bisa cepat atau yang sedang, jangan terlalu cepat, ya. Agar karena perintahnya mata ya sarunal Quran, jangan buru-buru baca Quran, ya. Baik yang cepat, sedang, lambat bisa mengetuk jiwa kita. Semua banyak saya menemukan di Masjid Istiqlal kan ada pengislaman itu, ada yang kalau ditanya sebelum mengucapkan dua kalimat syahadat diberikan bimbingan pencerahan. Kenapa Bu kok tertarik sehingga mengucapkan dua kalimat syahadat? Ada yang dikarenakan dengar kumandang azan, ada yang dikarenakan tak tahu saya. Awalnya saya benci, berisik. Dengar Quran itu terpintah, kenapa? Saya penasaran, semakin penasaran saya lihat, saya kaji itu tetap. Ya. Nah, kalau bisa tingkatkan yang kedua. Apa yang kedua? Sudah masuk buat terapi Al-Quran itu memahami isi yang terkandung. Untuk itu saya ingin yang kedua ini kita praktek dari 6.666 ayat atau 6.636 ayat diintisarikan 30 juz, 114 surat. Intisarinya terdapat dalam surat Al-Fatihah. Tuh ya. Yuk saya ingin sama-sama memandu surat Al-Fatihah. Kemudian kita masuk yang kedua, pahami maknanya, nanti kita hayati. Oh, nikmat rasanya bisa menterapi diri kita sendiri. Ya, yuk sama-sama ikuti setelah saya semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Semua.
siratal mustaqim. Semua. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makanya Al-Quran untuk yang beriman sifat obat, bisa menterapi dia, penyembuh, penenang jiwa dan rahmat. Sebagai contoh surat Al-Fatihah. Saya mau tanya, ada nggak yang menurut surat Fatihah bosan? Ini bukti mujizat. Kalau tarawih Isya 4 rakaat, tarawih ataupun qiyamul lail 11 rakaat, ya berarti 4 tambah 11 tidak dipimpin oleh imam udah 15 kali. Asyik Fatihah diulang lagi. Dalam bulan Ramadan Fatihah lagi. Maaf, berjuta maaf. Coba ibu senandungkan syair, lagu, atau bab puitis yang lain, musisasi, atau lagu-lagu yang lagi ngepop, diulang belasan kali. Ada bosannya nggak? Tuh, Allah karim ya. Nah, masuk buat menterapi. Kita paham maknanya satu persatu. Ikuti dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahnya ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bahkan pada tafsir tertentu, kalau sudah dengan nama Allah, atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau tidak dengan Allah walillahil asmaul husna, yang memiliki nama-nama yang baik. Dari asmaul husna, nama Allah langsung didampingi dengan Rahman dan Rahim. Kita ini bisa napas Rahman Rahim Allah. Kita ini bisa melihat Rahman Rahim Allah. Kita ini bisa mendengar Rahman Rahimnya Allah. Kita bisa bertutur kata Rahman Rahim Allah. Iman yang lekat dalam qalbu. Ya Allah, termasuk kita bisa ruku, bisa sujud, menyebut asma-Nya, berselawat pada Rasulullah dengan izin Allah, dengan Allah. Jadi kalau dihayati baru bismillah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak terhingga. Makanya berkali-kali saya sering menyampaikan dalam dakwah saya ini, ada namanya surat-surat Ar-Rahman. Surat yang ke-55. Betapa kasih sayang Allah sampai 31 kali
diulang. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang hendak kamu dustakan ya Allah? Bisa menghirup udara segar, bisa melihat indahnya tumbuhan. Oh ya Allah, indahnya nih di masjid Nurul Bahri, lampu apa semua ini semua Allah. Karenanya dalam surat Al-Fatihah setelah Bismillah apa? Setelah Bismillah apa? Alhamdulillah, habis dah segala puji hanya milik Allah. Seluruh sekalian alam terjemahnya semua semesta alam, baik yang ada di alam jagat raya makrokosmos maupun pada diri kita mikrokosmos ini, semua rahmat rahim yang luar biasa. Jadi baru sampai alhamdulillah aja udah terasa. Yuk dari bismillah ke alhamdulillah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau yang kedua ini cara menterapinya sendiri ya, bukan dalam sholat. Diulang. Dua ayat itu diulang. Bismillah dengan alhamdulillah diulang. Dirasakan ya Allah, kasih sayang ya Allah. Semenjak di alam kandungan lahir ke dunia ya Allah, sudah sekian tahun gak pernah henti ini, sedetik pun kau beri nafas hidup dan kehidupan Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau sudah begitu kira-kira kita hidup ini nyaman gak kalau senantiasa bersyukur? Nikmat ditambah, stres bisa hilang gak? Depresi hilang gak? Sumpah hilang gak? Ketidaknyamanan sirna, habis pujian Allah. Allah. Jadi gak layak kita ini hidup fokus kepada yang luput, gak layak. Kalaupun sakit, kita terapi diri kita, ya Allah, yang sakit baru tangan kiriku, sementara baru sebulan. Sementara kau berikan sekian lama sehat, alhamdulillah, hamba tetap bersyukur ya Allah. Bukan mensyukuri sakitnya, dia lagi fokus, banyak betul nikmat-nikmat Allah. Karena bersyukur, baru baca Fatihah alhamdulillah saja semua dengan rahmat rahim Allah, belum minta melebihi yang diberi, itu rumusnya. Karenanya Abdul Zikri la ilaha illallah wa Abdul Doa alhamdulillah. Sama-sama kalau ini syakartum la azidan wa la in kafartum inna azabi. Ya, yuk sama-sama asyik nikmati. Habis pujian hanya milik Allah. Kalau sudah milik Allah semua, ketika kita dipuji, kembalikan kepada yang Maha Memberi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya terapi modal yang kedua ini bukan hanya lisan yang asyik membaca Al-Quran, lisannya mengeluarkan kalamullah, tapi dia sudah nyerap dari hati. Bahkan sebelum bismillah hatinya sudah merasakan rahman rahim Allah. Bahkan sebelum mengucapkan alhamdulillah sudah merasa hatinya alhamdulillah ya Allah, bersyukur ya Allah. Tuh nyambung, otomatis pikirannya nggak kemana-mana, asik berinteraksi dengan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita lanjutkan ya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hayati. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maksud yang berikutnya Ar-Rahmanirrahim. Dipertegas lagi. Memang Allah yang layak dipuji semesta alam, termasuk pada diri kita ini.
dalam surat Az-Zariyat ayat yang 21. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Yang ada pada dirimu, apa enggak kau perhatikan semua dari mulai rambut, kulit, daging, tulang, darah, ya Allah. Makanya setelah puji Allah ditekan lagi itu Ar-Rahmanir Rahim, Allah pengasih dan penyayang. Nah, diingatkan ayat berikutnya, Maliki Yaumiddin. Ya semua, Maliki Yaumiddin. Apa artinya? Raja, pemilik kekuasaan, ya, Malik, raja yang menguasai yaum, hari, din maknanya bisa pembalasan. Artinya Allah Maha Kuasa di hari pembalasan. Teringat kita, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan kembali pada dirimu. Jika kamu berbuat buruk, kembali juga. Allah Maha baik. Artinya sadar akhirnya kita banyak hilaf kita, banyak nggak salah kita. Allah Maha Penguasa loh di hari pembalasan. Pembalasan dalam kerangka besar yaitu yaumul kiamah. Tapi kita merasakan kalau jauh dari Allah, resah, gelisah, itu udah konsekuensi dekat sama Allah. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya, rugi besar orang yang mengotorinya. Karenanya di bulan puasa ini, Ramadan, doa yang sering dibaca adalah Allahumma innaka afuwwun karim. Ya semua, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim. Ya Allah, Kau Maha Pemaaf. Allah suka, cinta, senang dengan hamba-hambanya yang mohon maaf kepadanya. Maafkan kami ya Allah, fa'fu 'anna ya karim. Karena Allah kuasa. Akhirnya kita sadar setelah Maliki Yaumiddin, inginnya setiap saat kita yuk mohon senantiasa kita tunjukkan hanya kepada Allah. Kita menyembah, mengabdi hanya kepadanya, mohon pertolongan. Yuk, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kasih sayang Allah, yang berhak dipuji memang Allah, segala puji milik Allah. Rahman Rahim Allah, Allah kuasa di hari pembalasan. Akhirnya kita mohon, ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mengabdi, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Apapun terkait dengan persoalan apapun, hidup dan kehidupan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari sekian banyak yang kita harapkan, yang kita inginkan dalam surat Al-Fatihah ini sudah termaktub semuanya. Intinya kita senantiasa mohon, yuk, ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi, ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan ya Allah, bimbing untuk senantiasa di jalan yang
lurus, lapang, sempit, sehat, sakit, mudah, sulit, jaya, valid, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, yang penting ihdinas siratal mustaqim. Lagi lapang, lagi jaya, lagi diberikan kemudahan, kembali ke Allah. Alhamdulillah ya Allah, nggak jauh dari Allah, tetap lurus jalannya, tetap jalan yang diridhoi. Saat diuji sempit, fakir, kesulitan, sakit dan sebagainya, tetap sabar, ridho, kan enak ya. Nah, dipertegas akhirnya sama-sama siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, dalam surat An-Nisa ayat 69 dipertegas siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang lurus itu jalan orang-orang mereka yang telah diberikan nikmat. Dalam surat An-Nisa 69, siapa mereka itu yang diberikan nikmat? Siddiqin, para nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Ya, baca sejarah para nabi, bahkan dalam Al-Quran dikisahkan dengan ujian yang sedemikian hebat, tetap la ilaha illallah. Dipertegas, jangan sampai hidup ini ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan sampai, tunjuki yang lurus ya Allah, terus istiqomah, mustaqim, jalan yang lurus yang kau ridhoi. Dalam para nabi, siddiqin, syuhada, sholihin, bukan jalan ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan yang pemurka, para kita sesat. Jangan udah lurus, nyasar lagi, jangan tuh ya. Makanya kita, itulah pentingnya sholat lima waktu, dari subuh, nanti subuh ke zuhur, kita baca lagi Fatihah lagi, jadi wajib rukun ke Fatihah terus lagi, terus ditambah puasa, kemudian malamnya kita tarawih dan amalia-amalia Ramadan, juga qiyamul lail, bisa menterapi. Makanya insya Allah tiada seindah melainkan seindah kalamullah. Dan ketika kita asik berinteraksi, senang membaca, mendengarkan walau ayat, kita mulai sedikit-sedikit, insya Allah kalau kita suka nanti Allah gerakkan kita untuk ditingkatkan oleh Allah untuk mau mempelajarinya. Dan level yang ketiga, dia sudah merasakan merah jeruk ya, jeruk lo baru lihat, oh ini buah jeruk loh, buka kulitnya, kelihatan nggak jeruknya? Oh iya jeruk, rasakan. Itu. Kalau sudah merasakan akrab dengan Quran, dihayati Allah, nanti kita bisa bergetar merasakan nikmatnya. Terdapat dalam surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat yang kedua, Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ya, innamal mu'minun, sungguhnya orang yang beriman itu alladzina idza dzukirallah, disebut nama Allah, bukan Allah, disebut nama Allah, nyambung dia kasih sayangnya, kekuasaannya, kebijaksanaannya, maha memberinya. Ya Allah,
Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana, dibacakan ayat-ayat Allah terdekat hati. Wah, ayat Allah ada yang tersurat, ada yang tersirat. Nih yang tersirat ya, alam semesta jagat raya, tanda-tanda kekuasaan yang tersurat Al-Qur'anul dari nikmat, terus kita merasakan seperti itu ya Allah ya. Akhirnya insya Allah kita sendirilah yang bisa menterapi diri kita dengan selalu gemar, senang, cinta, baik membacanya, mendengarkannya, mengkajinya, menghayatinya dengan penuh kesadaran. Zalikal kitab la raiba fi, ini kitab Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Hudalil muttaqin, petunjuk yang tetap, bahkan puasa pun muaranya adalah la'allakum tattaqun. Makanya Ramadan ini syahrul Qur'an. Insyaallah kita semua disadari atau tidak, Ramadan ini menjadikan terapi untuk diri kita, sehingga terkait dengan sumu tasihu, berpuasalah niscaya sehat. Jelas insya Allah puasa kita lakukan semata karena Allah. Habis puasa malamnya kita bertadarus Quran, atau paginya tarawih dengerin baca Quran insya Allah. Kalau sudah demikian insya Allah kita semoga semua kembali ke Idul Fitri, kembali kepada fitrah yang menahir badan kita ya Pak ya. Nah sementara demikian dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai, persilakan. Sampai setengah 2 ya. Silakan Pak.